Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas tentang adab dan peraturan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut huraian ulama rahimahullah, orang yang berziarah kubur dituntut melakukan seperti berikut. Yang pertama, hendaklah ia bersih dari hadas ataupun sunnah berwudu. Yang kedua, ketika sampai di tanah perkuburan, disunnahkan memberi salam secara umum kepada ahli kubur dan berdoa, semoga mereka beroleh rahmat dan selamat sejahtera. Ini diterangkan dalam hadis berikut. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar sahabat-sahabatnya apabila mereka menziarahi tanah perkuburan, supaya tiap-tiap seseorang di antara mereka memberi salam dan berdoa dengan berkata, salam sejahteraku kepada kamu wahai ahli perkampungan ataupun ahli kubur dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, dan bahwa kami juga insya Allah akan menurut kamu apabila sampai gilirannya. Semoga Allah memberi rahmat dan selamat sejahtera kepada kami dan kamu sekalian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Yang ketiga, setelah sampai berhampiran kubur kaum kerabat atau sahabat kenalan, hendaklah berdiri rapat di tepi kubur dengan menghadap muka simpati. Untuk mengetahui arahnya semua orang mati dikebumikan dengan keadaan menggiringkan atas sebelah kanannya dan mukanya menghadap kiblat, sambil memberi salam secara khusus kepadanya. Contohnya, kalau si mati ayah kita, maka lafaz salamnya ialah, Assalamualaikum wahai ayahku. Dan kalau ibu, Assalamualaikum wahai ibuku. Demikian seterusnya kepada kaum kerabat dan sahabat kenalan. Beri salam dahulu disertakan dengan panggilan yang biasa kita berbahasa dengan mereka semasa mereka hidup. Yang keempat, selepas memberi salam, sunnah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menghadirkannya pahala kepadanya yang si mati. Yang kelima, selepas membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hendaklah menghadap kiblat dan berdoa untuk si mati. Semoga Allah mengampuni dosanya dan melimpahkan rahmat kepadanya. Karena doa yang didahului bacaan Al-Quran lebih diharap makbulnya. Ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam umumnya lelaki dan perempuan, sunnah menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah karena pahala dan kebaikannya amatlah besar. Ziarah kubur ibu dan bapak. Menziarahi kubur ibu bapak adalah sunnah muakkad dan besar pahalanya. Makin bertambah pahalanya seperti diterangkan dalam hadis-hadis Nabi. Makin bertambah pahalanya jika kubur ibu bapak diziarahi pada tiap-tiap hari Jumat dan dibacakan surah Yasin di sisinya. Kelebihan mengenang ibu bapak dengan doa dengan menziarahi kuburnya membawa kebaikan bukan sahaja kepada anak-anaknya yang saleh, tetapi juga kepada anak-anak yang durhaka. Seperti dalam sebuah hadis diterangkan, anak durhaka yang kematian kedua ibu bapaknya kemudian dia menyesal dan bertaubat dan senantiasa berdoa untuk mereka, niscaya ia diampuni Allah dan dikira sebagai anak yang taat. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, orang yang mati senantiasa berhajat kepada doa untuknya. Kenangkanlah daku dalam doamu. Rayuan ini bukan saja terpancar dari orang yang hidup terhadap orang yang hidup, tetapi senantiasa dirayukan oleh orang-orang yang mati. Ini diterangkan dalam hadis yang maksudnya, orang mati dalam kuburnya adalah seperti orang sedang tenggelam yang meminta pertolongan.
ia menunggu sampai kepadanya rahmat, sesuatu doa dari anaknya, atau saudaranya, atau sahabat handainya. Apabila rahmat doa itu sampai kepadanya, maka tidak terkira sukacitanya dan dirasainya dalam doa. Lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sebenarnya, hadiah orang-orang yang hidup kepada orang mati ialah doa dan istighfar. Riwayat oleh Ad-Dailami rahimahullah. Rayuan ruhnya dengan suara yang hibah dan menyayukan hati. Di dalam hadis juga diterangkan, yang maksud hadis ini bahwa ruh orang-orang mati datang beramai-ramai ke langit pada tiap-tiap malam dan berhenti bertentangan dengan rumah masing-masing. Tiap-tiap satu ruh di antaranya menyeru berkali-kali dengan suara yang hibah dan sayu. Katanya, "Wahai ahli rumahku, wahai kaum kerabat dan anak-anakku, wahai orang-orang yang telah mendiami rumah kami dan yang telah membahagi-bahagi dan menerima harta pusaka peninggalan kami. Adakah sesiapa di antara kamu yang masih ingat kepada kami, atau yang pernah memikirkan keadaan kami yang sedang berada di alam barzakh? Kenanglah kami dan bantulah kami dengan doa dan amal-amal yang saleh. Semoga Allah memberi rahmat kepada kamu." Setelah puas menyeru dan merayu, kembalilah kumpulan ruh itu ke tempat masing-masing untuk datang lagi pada malam berikutnya. Jika ada yang mendoakannya, kembalilah ia dengan gembira. Jika tidak, kembalilah ia dengan hibah dan hampa. Hadis yang menyayukan hati ini disebutkan dalam Iyanah At-Talibin, halaman 144. Kedua-dua hadis ini menerangkan setakat mana berhajatnya orang yang mati kepada doa orang-orang yang hidup. Sebab itulah kita diberi panduan di dalam Al-Quran, di antaranya ayat 41 surat Ibrahim dan ayat 10 surat Al-Hajj, supaya tiap-tiap seseorang senantiasa berdoa memohon rahmat bukan sahaja bagi dirinya, ibu bapaknya dan kaum kerabatnya, tetapi juga bagi umat Islam pada umumnya, yang hidup dan yang mati. Jika si mati orang salih, maka doa itu dapat meninggikan derajatnya, dan jika ia berdosa, maka doa itu dapat menyelamatkannya dari azab ataupun meringankan tanggungannya. Tanwir Al-Qulub 217. Larangan berkaitan dengan kubur. Banyak perkara terlarang yang dilakukan oleh masyarakat kita berkaitan dengan kubur. Antaranya, membuat bangunan di atas kubur. Imam Syaukani mengatakan, antara larangan meninggikan kubur adalah termasuk membangun kubah-kubah dan makam-makam, cungkup-cungkup yang dibangunkan di atas kubur. Juga termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Padahal Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang berbuat demikian. Antara lain kepercayaan mereka yang menyangka bahwa kubur-kubur itu mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, lalu mereka menjadikannya sasaran untuk meminta terkabulkannya hajat dan tempat bersandar untuk berhasilnya suatu cita-cita. Dan mereka meminta dari kubur apa yang semestinya diminta oleh seseorang hamba dari Tuhannya, dengan mengusap-usap kubur dan memohon perlindungan daripadanya, seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Yang kedua, menabok kubur dan membuat tulisan-tulisan. Berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dilarang menabok kubur dan membuat tulisan-tulisan di atasnya. Hendaknya kuburan seorang muslim itu dibuat sederhana, dan janganlah berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan kubur, dan jangan membuat tembok, memagarinya dengan pagar besi yang mahal, menulisnya dengan dakwat emas, mengukir dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan kubur sebagai tempat salat. Perhatikan hadis dari Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Ingat, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dahulu menjadikan kubur nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka seperti masjid. Ingat, sebab itu janganlah kamu menjadikan kuburan seperti masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu berbuat demikian." Riwayat Muslim. Pada hadis lainnya dari Abu Marsad Al-Ghanawi, "Jangan kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu salat menghadap kepadanya."
Yang keempat, berjalan di sela-sela kubur memakai alas kaki. Mengenai larangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki dijelaskan dalam hadis dari Bashir al-Khasasiyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang lelaki berjalan dengan memakai terompah di sela-sela kubur. Maka baginda bersabda, "Wahai pemakai terompah, tanggalkanlah terompah itu." Riwayat Al-Khamsah kecuali Tirmizi. Menurut riwayat, orang itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika diketahuinya dia melepaskan terompah dan mencampakkannya. Berdasarkan hadis tersebut di atas, dilarang duduk di atas kubur dan juga dilarang berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Ini dianggap sebagai adab untuk menghormati penghuni kubur, kecuali jika ditakuti banyak duri atau sesuatu yang mungkin membahayakan kaki. Maka dalam keadaan demikian dibenarkan memakai alas kaki. Yang kelima, meletakkan karangan bunga atau seumpamanya. Meletakkan karangan bunga, bunga rampai dan sebagainya di atas kuburan tidak disyariatkan di dalam Islam. Tidak ada nasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diperbuat oleh sahabat. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam sebab dapat digolongkan kepada pembaziran. Firman Allah bermaksud, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Al-Isra 26-27. Yang keenam, menyembelih binatang di atas kubur. Menyembelih binatang di atas kubur adalah merupakan adat jahiliyah yang telah dibasmi oleh Islam. Janganlah di kalangan umat Islam melakukan sembelihan di atas kubur. Sebuah hadis dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada penyembelihan binatang di perkuburan dalam Islam. Riwayat Abu Daud Al-Khattabi berkata, biasanya orang-orang jahiliyah menyembelih unta di makam lelaki dermawan. Kata mereka, kita membalas kebaikannya karena semasa hidupnya dia bisa menyembelihnya dan menyajikannya kepada tamu. Maka sekarang kita sembelih hewan ini di makamnya untuk menjadikan makanan bagi burung-burung dan binatang buas. Dengan demikian, dia tetap menyediakan makanan setelah meninggal dunia, sebagaimana dia telah menyediakan makanannya selama hidupnya. Demikianlah adat jahiliyah. Adat ini telah dibasmikan dan dilenyapkan oleh ajaran Islam sesuai dengan hadis tersebut di atas. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, demikianlah antara adab-adab yang perlu dilakukan apabila menziarahi kubur. Namun, ziarah kubur bukanlah hanya dilakukan semasa hari pengebumian atau setiap kali menjelangnya hari raya sahaja. Yang menjadi sunnah ialah dengan menjadikan amalan menziarahi kubur itu sebagai suatu usaha orang yang hidup untuk mengingat orang yang telah mati. Ia juga mengingati kita tentang kematian dan memperbuat persediaan dengan memperbanyakkan amal ibadah sebanyak mungkin. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya amal soleh mengukur derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah buat insan-insan tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga berkah khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.